Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai insyaallah dalam kajian kitab Abi Suja atau disebut dengan matan Ghayatul Taqrib. Yang insyaallah dengan kajian yang kita mulai pada hari ini, kita mendapatkan ridha dan Allah Subhanahu wa taala, ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, rahmatnya, taufiknya, sehingga Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bersama belajar tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan fikih. Baik para tulab semuanya, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempelajari yaitu sebagaimana di dalam undangan Matan Abi Suja. Matan Abi Suja itu banyak bukunya. Kalau untuk hafalan bisa menggunakan ini, dia bentuknya kecil. Mukhtar Abi Suja ini cocok untuk buku saku kecil. Ya, dia sudah berpoin-poin ada 1, 2, 3, mudah dibawa dan mudah dihafal. Atau kalau mau untuk bisa nyoret-nyoret ada namanya seperti ini, buku Matan Abi Suja, di dalamnya matan, sampingnya bisa untuk menulis. Taib, kitab takrib atau Matan Abi Suja, ya ada yang nyebut Matan Abi Suja, ada yang nyebut Matan Takrib, ada juga menyebutnya Matan Al-Ghoyah, Ghoyatul Takrib. Ini adalah kitab yang kecil tapi insya Allah sangat lengkap ya. Jadi meskipun kitab ini kecil tapi memenuhi semua perkara yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Matan Abi Suja dikarang oleh Imam Abu Suja, termasuk salah satu kitab yang sangat baik dan yang kitab yang gampang untuk dipelajari. Meskipun kitab ini kecil, ya tapi mencakup semuanya. Pembahasan dalam ilmu fikih, baik itu pembahasan yang berhubungan dengan masalah ibadah, kemudian masalah jual beli, juga masalah munakaha, masalah nikah, kemudian masalah qadha, masalah hukum peradilan, dan yang lainnya. Jadi meskipun kecil, ya meskipun matan ini kecil, tapi mencakup semua hukum-hukum yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kitab ini adalah kitab yang gampang insya Allah, mudah untuk dipelajari karena bahasanya di dalam bahasa ini adalah bahasa yang mudah insya Allah, tidak sulit dan juga termasuk salah satu keistimewaan dari kitab takrib ini atau matan Abi Suja ini adalah kitab yang sistematis. Ya, kitab sistematis. Imam Abi Suja membuat dalam penyusun kitab takrib ini beliau susun secara sistematis. Pertama kali beliau misalnya menerangkan masalah toharoh ya, di sini ada masalah toharoh misalkan. Kita butuh toharoh, di sini ada kita butuh toharoh. Dibuat secara sistematis oleh beliau ya. Pertama kali beliau menerangkan masalah toharohnya, misalkan terlebih dahulu menerangkan apa arti toharoh, kemudian kan syarat toharoh, kemudian alat-alat toharoh. Nah, beliau susun di dalam matan Abi Suja ya, yang insya Allah bisa menjadi pedoman dan menjadi kitab pokok yang dipelajari bagi kita yang ingin belajar ilmu fikih Syafi'i ya, belajar fikih Syafi'i. Kalau kita lihat ya misalnya tidak hanya ada di Indonesia, di Arab Saudi, di Yaman, atau di Suriah, atau di Mesir, atau tempat-tempat atau negara-negara yang menggunakan madhab, yaitu madhab Syafi'i, diajarkan tempat tersebut, pasti di sana ada pelajaran atau karangan dari kitab Imam Abu Suja, yang memang seperti yang kita kemukakan tadi, bahwasanya kitab Matan Abi Suja ini adalah kitab yang gampang, yang simple insya Allah untuk dipelajari dan fleksibel karena sistematis. Dan juga Matan Abi Suja itu tidak terlalu rumit, khususnya
bagi orang yang ingin pertama kali belajar ya atau mendalami fikih Syafi'i. Karena dalam kitab Mukhtasar dalam kitab ini ya ada juga yang menyebutkan kitab Mukhtasar karena ringkas disebutkan bahwasanya dalam kitab ini tidak dibahas tentang syarahnya, tidak dibahas tentang dalil-dalilnya, tapi ru'usul masail, kepala-kepala atau pokok-pokok pembahasan saja. Ya, tidak menyebutkan secara mendetail, yang menyebutkan secara mendetail itu adalah orang yang atau ulama yang mensyarah kitab tersebut. Jadi kitab Matan Abi Suja ini adalah matan, isinya pokok-pokok dalam pembahasan. Sehingga insya Allah lebih mudah untuk dipelajari bagi kita. Misal, berapa rukun sholat, ada berapa sunnah-sunnah sholat, itu dibahas di sini dengan secara urut. Insya Allah dengan mempelajari Matan Abi Suja itu memudahkan kita belajar fikih. Kalau ditanya ada berapa pembagian air, nah itu dijelaskan di situ 1, 2, 3, 4 dengan urutan, dengan sistematis. Insya Allah itu memudahkan bagi kita, apalagi pemula, untuk belajar fikih Syafi'i. Baik, barakallahu fikunna. Di dalam kitab tersebut dijelaskan secara detail. Nah, tugas daripada orang yang menjelaskan atau isi itu adalah orang yang mensyarahnya. Barakallahu fikum. Dalam mata Abi Suja juga disebutkan di sini, kalau kita buka pembukaan pada bukanya ya, pada muqaddimahnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in ya. Jadi baca kitab takrib ini marilah kita baca dan kita mulai dengan membuka pembacaan kita kali ini dengan Ummul Quran. Apa itu Ummul Quran? Yaitu surat Al-Fatihah. Jadi kalau kita dengar kalau di tempat-tempat saudara-saudara kita yang lain biasa memulai segala aktivitas dengan Al-Fatihah. Karena kenapa? Karena mereka mempunyai dalil. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memberikan kepada kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa memulai kajian kitab takrib ini. Ya insya Allah dengan kita memulai baca surat Al-Fatihah itu mudah-mudahan kajian kita yang akan datang selalu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dimulakan dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin ya sampai Al-Fatihah sampai selesai? Karena memang diajarkan oleh Rasulullah untuk setiap amal perbuatan atau kegiatan itu baiknya dimulai dengan membaca Al-Fatihah. Karena apabila suatu kegiatan, suatu kajian atau suatu amalan yang tidak dimulai dengan Al-Fatihah, katanya itu sedikit barokahnya. Apabila orang membaca dengan mulai Al-Fatihah, itu insya Allah berharap dengan banyak bisa mendapatkan pahala atau berkah yang lebih banyak dengan kita membaca Al-Fatihah, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, yang mana kita mulai muqaddimah itu dengan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Rasulullah, tidak lain dan tidak bukan adalah kita berharap memulainya dengan mendapatkan barokah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi para tulab sekalian, kita mulai di muqaddimah disebutkan alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa alihi at-tahirin wa sahabatihi ajma'in. Musannif menyebutkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kenapa memuji Allah? Karena penulis merasa menyelesaikan kitab ini itu tidak lain tidak bukan adalah atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau menulis dengan secara ikhlas, dengan tulus sehingga adalah munculnya buku ini dengan tulisan-tulisan beliau. Maka dimulai dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapalah kita manusia ini yang penuh dosa, banyak masalah, banyak kekurangannya dan tidak bukan apabila ada sesuatu hasil yang kita dapatkan itu adalah bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jika antuna misalkan bisa menghafalkan 30 juz Al-Qur'an,
tidak lain tidak bukan adalah bantuan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan semata karena usahanya sendiri. Usaha benar dari manusia, tapi yang berperan penting di sini adalah bahwasanya Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa menghafal Al-Qur'an. Misalkan juga yang lain, kita bisa menyelesaikan kitab-kitab belajar dengan sempurna, menuliskan tulisan-tulisan yang lainnya, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya duniawi, itu juga tidak lain tidak bukan adalah berkat dari pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sepatutnya kita seorang hamba itu selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita memuji ketika kita dalam keadaan susah, meminta tolong, tapi ketika dalam keadaan senang, kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat penting bagi kita memulai segala sesuatu dengan memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, nafas yang kita hirup, mata kita bisa melihat, tangan kita bisa mendengar, dan tangan kita bisa bergerak, telinga kita bisa mendengar, seluruh anggota tubuh bisa beribadah, itu tidak lain tidak bukan adalah dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ala sayyidina Muhammadin nabiyyi alihi wa at-tahirin wa sahabati ajma'in. Dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa setiap habis tahmid kita memuji Allah Subhanahu wa taala dianjurkan untuk solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita berharap dengan kita bersolawat Allah memberikan kepada kita banyak kemudahan-kemudahannya. karena juga disebutkan dalam hadis kan, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi, ya Allah akan bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Kita sekali, Allah 10 kali. Sehingga ketika kita mulai tahmid dan memulai dengan salawat kepada Rasulullah SAW, kita berharap Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua, kemudahan-kemudahan untuk bisa mempelajari daras pada pagi hari ini. Taib. Qala al-Qadhi Abu Suja, Al-Qadhi Abu Suja. Jadi Abu Suja itu seorang nama, ya, penama nama orang yang menulis kitab ini. Matan Abi Suja, matan yang ditulis oleh Abi Suja. Siapa beliau? Beliau adalah seorang qadhi, seorang hakim. Nama aslinya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani rahimahullahu taala. Ya, jadi beliau adalah seorang hakim Abu Suja, namanya adalah Ahmad bin Husain bin Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani. Al-Asfahani ini dinisbatkan kepada suatu tempat, namanya Al-Asfahani, daerah Asfahani, ya Asfahan. Kalau dilihat dari keadaan sekarang, Asfahan itu ada di sekitar Iran, ya, negara Iran. Ya, Al-Asfahani itu dinisbatkan kepada suatu tempat atau suatu negara. Ya, Abu Sufyan berkatakan, Sa'alani ba'du al-istiqai hafizahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran fil fiqhi ala madhabil Imam Asy-Syafi'i. Jadi Imam Abi Suja itu ditanyakan oleh teman-temannya, semoga Allah melindungi mereka semuanya, untuk mengerjakan yaitu sebuah mukhtasar, sebuah ringkasan dalam bab fikih khusus dalam madhab Imam Syafi'i. Jadi teman-temannya Abu Suja, teman-temannya beliau Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfahani ini diminta untuk menulis ringkasan terkait tentang ilmu fikih di dalam madhab Syafi'i. Ya. Semoga Allah meridhoinya dan merahmatinya. Nah, sehingga terbuatlah fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz, ya. Tujuannya buat ringkasan tentang fikih Syafi'i, ya. Jadi ada namanya matan ghayatu wa taqrib, ya. Kenapa dibuat seperti ini? Agar orang-orang itu bisa mudah mempelajarinya, ya, bisa mendapatkan pelajaran fikih yang mudah, apalagi untuk pemula, ya, apalagi untuk pemula, di mana dalam matan Abi Suja terdapat banyak bagian-bagian dalam pembahasannya. Kalau kita lihat dari awal sampai akhir, itu matan Imam Abi Suja menulis dengan cara sistematis, ya, pembahasan dan pembahasan dari kitabut Thaharah, kitabus Shalah, kitabus Zakah, kitabus Siyam, sampai kitabul yang berkaitan dengan muamalah, itu beliau tulis dengan sistematis.
ditulis dengan bagian-bagian sehingga sangat cocok untuk dipelajari bagi kita semua, apalagi pemula. Ya. Nah, dengan ditulisnya ikhtisar atau mukhtasar Abi Suja ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya dan kebenaran kepada kita semuanya dan memudahkan kita untuk mempelajari fikih Syafi'i. Kenapa sih kita harus belajar fikih Syafi'i ya? Kenapa harus belajar fikih Syafi'i atau belajar fikih aja? Kenapa kita harus belajar fikih? Kenapa nggak kita belajar yang lainnya? Belajar tahsin, belajar tajwid gitu ya. Kenapa harus belajar fikih? Karena fikih itu berkaitan dengan hukum-hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus oleh Allah untuk beribadah kepada Allah semata, kita juga butuh panduan. Kalau kita ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mentaati semua peraturannya dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita bisa tahu suatu peraturan itu ditaati atau harus dijauhkan dengan belajar fikih ya. Karena di dalam Islam itu hukum itu cuma ada 5. Kalau dia ada yang halal, ada yang haram, kalau nggak halal haram ya, atau dia mubah, atau dia makruh, gitu kan. Jadi hukum-hukum itu dipelajari oleh fikih ya. Kenapa kita belajar fikih? Karena kita kalau ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadi hamba yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan menjauhi larang-larangannya, itu bisa dipelajari melalui fikih ya. Karena kehidupan sehari-hari kita wajib sholat, wajib puasa, bermuamalah, berdagang, semua ada aturannya. Di sana ada aturan-aturan yang diperbolehkan dan aturan-aturan yang dilarang di dalam syariat. Sehingga pentingnya kita belajar fikih adalah agar kita menjadi seorang hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah SAW dengan mengetahui hukum-hukum yang sudah digariskan di dalam Islam melalui Rasulullah SAW, kemudian diterjemahkan atau disyarahkan oleh para ulama ya tentang ajaran-ajaran di dalam Islam. Maka penting bagi kita untuk belajar fikih itu tidak semata hanya sekedar untuk memudahkan ibadah, tapi untuk menjadikan kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita berharap dengan kita belajar fikih ini kita memohon kepada Allah agar kita menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menjadi hamba yang tidak taat. Kenapa? Karena kita belajar fikih ini tidak lain dan bukan adalah untuk mengetahui mana yang benar, mana yang keliru ya, mana yang sesuai tuntunan Rasulullah, mana yang tidak sesuai seperti itu. Yang mana ulama-ulama menuliskan ini sudah sesuai dengan dalil-dalil yang ada. Akan tetapi kalau antun dapati dalam matan Abi Suja, Ustaz ini kok kitabnya muatannya isinya matan saja, tidak ada dalil, tidak ada qala Allah, tidak ada qala Rasulullah. Memang tidak ada, karena matan Abi Suja dibuat dalam keadaan dalam bentuk matan, hanya isi-isinya saja, ya kepala-kepala pembahasan. Adapun dalil-dalilnya itu ada kitab tersendiri, ada yang mencaranya sendiri. Jadi semua yang ada di dalam matan Abi Suja itu ada dalilnya. Ada qala Allahnya, ada qala Rasulullahnya, tapi tidak dibahas dalam matan. Kenapa? Memang matan Abi Suja tujuannya dibuat adalah untuk memudahkan kita bagi pemula mempelajari hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Sehingga kita tidak disibukkan dengan dalilnya apa? Tidak ya. Mana dalilnya, mana dalilnya? Dalilnya itu ada di dalam pembahasan yang lain. Kita tugasnya adalah hanya belajar melalui apa yang sudah digariskan oleh para ulama. Ya. Tapi barakallahu fikunna, para tulab sekalian. Kita lanjutkan sedikit. Sekarang masuk ke dalam Kitabut Taharah. Ya. Kitabut Taharah. Kitabut Taharah. Sudah pada punya bukunya semua belum? Bisa lewat chat? Belum, Ustaz.
Kalau tidak ada, coba saya bukakan. Taib, Kitabut Thaharah, faslun anwa'ul miyah wa aqsamuha. Ya, pembagian macam-macam air, ya. Tapi kalau dalam membaca matan itu tadi ada yang kelewatan, sebaiknya kita seorang thalabul ilim, ya, kita seorang siswa atau seorang tolab dalam membaca matan jangan lupa menggunakan adabnya adalah qalal musannifu rahimahullahu taala, berkata musannif atau penulis semoga Allah merahmatinya, ya. Adabnya adalah dengan membaca mendoakan terlebih dahulu. Jadi kita bacakan dulu. Qala musannifu rahimahullahu taala, Kitabut Thaharah, faslun anwa'ul miyah wa aqsamuha. Al-miyah allati yajuzu tathiru biha sab'umiyah. Ma'us sama wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'us salji wa ma'ul barad. Jadi almiyah, almiyah artinya air, almiyah allati yajuzu tathiru biha sab'umiyah. Almiyah air allati yang yajuzu dipergunakan, diperbolehkan at-tathiru biha untuk bersuci dengannya itu sab'u miyah, ada 7 macam. Jadi air yang boleh digunakan untuk bersuci, ya. Bersuci itu ada 7 macam air, ya. Bersuci itu berarti kita gunakan air itu bisa kita gunakan untuk beribadah, ya, membersihkan najis. Apa saja? Yang pertama adalah ma'us sama. Ma'us sama, air hujan, ya. Air dari langit maksudnya adalah air hujan. Air hujan salah satu air yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Ya, untuk mandi, untuk berwudu, itu sah sehingga kita bisa menggunakannya sebagai wasilah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wama'ul bahri, yaitu air laut. Jenis air yang kedua adalah air laut yang bisa kita gunakan untuk membersihkan diri, ya, bersuci menggunakan air laut. Yang ketiga wama'un nahri, yaitu adalah air sungai. Yang ketiga adalah air sungai. Yang keempat wama'ul bi'ri, air sumur. Tadi air sungai itu dia mengalir, ya, air sungai itu mengalir. Meskipun kalau air sungai itu mungkin ada kotoran, selama air itu adalah mengalir, dia dianggap suci, ya, karena air itu tidak menetap, airnya mengalir sehingga kotoran-kotoran yang lewat pun akan terbawa arus oleh air yang lainnya di belakangnya. Sehingga wama'un nahri, air sungai juga termasuk suci. Kemudian wama'ul bi'ri, air sumur juga suci, bisa kita gunakan untuk bersuci. Yang kelima wama'ul aini, ya. Wama'ul aini. Ma air, ain mata. Bukan air mata di sini, tapi adalah mata air, ya, bukan air mata. Meskipun kalau secara
Tapi ada kesalahan mungkin karena sinyalnya kurang baik sehingga kurang maksimal. Tapi tadi kita sampai pembagian air sampai wa ma'ul aini ya. Ma'ul aini adalah mata air. Ya, mata air termasuk salah satu air yang menjadi wasilah atau alat untuk bisa bersuci ya. Kemudian yang keenam ada wama ustalji, yaitu air salju ya, salji. Wama ustalji, air salju juga suci ya. Kalau kita ingat di doa iftitah kita itu disebutkan Allahumma Allahumma ghsilni minal ma'i wassalji wal barad ya. Jadi air salju itu juga bisa mensucikan. Ya, kita dalam doa juga dalam iftitah kita berdoa semoga Allah bersihkan dosa-dosa kita sebagaimana salju membersihkan pakaian-pakaian kita atau badan kita. Dan yang ketujuh adalah wama'ul barad ya, yaitu air embun. Itu juga suci. Itu jadi air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada 7 ya. Ma'us sama, air langit atau air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, air mata air, bukan air mata tapi mata air, wa ma'us salji, air salju, kemudian wa ma'ul barad, air embun. Itu ada 7 jenis air yang mensucikan. Kalau air kopi, air susu, air teh itu tidak mensucikan, tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tapi apalagi air kolam renang yang ada kaporitnya atau air yang ada belerangnya itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang bisa dipakai hanya ada 7 air. Summal miyahu ala arba'ati aksam. Ya, kemudian almiyah, air itu terbagi menjadi 4 ya. Pembagian air itu ada 4. Kalau tadi jenis-jenis air ya. Jenis-jenis air ada 7 yang bisa dipakai untuk bersuci. Selanjutnya yang kita bahas adalah pembagian air. Ya, air apa saja kategori yang bisa dipakai untuk bersuci ya, kategorinya bukan jenisnya. Yang pertama, tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, isti'maluhu wa huwa al-ma'ul mutlaq. Ya. Air yang pertama adalah air tahir, mutahhir, ghairu makruhin. Maksudnya adalah air yang suci dan menyucikan ya, tahir suci, mutahhir mensucikan, ghairu makruhin serta tidak makruh ya, isti'maluhu untuk digunakan untuk bersuci. Jadi jenis pembagian air yang pertama adalah air suci dan mensucikan serta tidak makruh untuk digunakan, tidak makruh untuk bersuci. Apa itu? Wahual ma'ul mutlak. Maka disebut dengan nama air mutlak. Jadi kalau ditanya apa itu air mutlak? adalah tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin, isti'maluhu. Air mutlak adalah air yang suci. Ya, air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk digunakan, maka air mutlak. Ya. Jadi itu adalah air yang boleh pembagian pertama adalah air suci lagi mensucikan disebut dengan air mutlak. Pembagian yang kedua disebutkan oleh kaum musannif. Qaul musannif rahimahullah taala wa tahirun mutahhirun makruhun isti'maluhu wa huwa al-ma'ul musyammas. Ya, pembagian yang kedua dalam ayat adalah air yang suci, tahir, suci, mutahhirun, menyucikan, ya. Suci, menyucikan, makruhun isti'maluhu, akan tetapi makruh untuk menggunakannya, makruh untuk menyucikannya. Apa itu? Air musyammas, ya. Air musyammas. Apa itu air musyammas?
Musyammas itu dari kata syams, ya, matahari. Jadi air musyammas maksudnya adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Itu adalah makruh hukumnya digunakan. Contohnya seperti apa? Kalau untuk di Indonesia mungkin jarang kita ketemui ya, karena panas kita panas yang tropis sehingga masih diperbolehkan. Di dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya maksud air musyammas adalah air yang terkena sinar matahari di dalam bejana, yang mana panas itu sangat terik sekali. Mungkin kayak di daerah-daerah gurun ya, daerah-daerah timur tengah yang sangat panas sekali, itu makruh menggunakan air musyammas, air yang terkena sinar matahari atau dijemur matahari. Hikmahnya, kalau mulai kesehatan, bahwasanya menggunakan air yang terkena matahari langsung di dalam bejana itu bisa mempengaruhi menyebabkan penyakit kulit. Yaitu bagi tempat kondisi yang memang benar-benar kondisi negaranya sangat panas sekali, sehingga air yang digunakan itu bersifat makruh. Jadi air yang kedua adalah tahirun mutahhirun. Dia suci, lagi mensucikan, akan tetapi makruh untuk digunakan. Namanya adalah air musyammas. Ya, tadi yang pertama adalah air mutlak, dia suci, mensucikan, serta tidak makruh penggunaannya. Yang kedua, air musyammas. Itu adalah airnya suci, mensucikan, ya, tapi makruh kalau untuk digunakan, ya. Tapi makruh untuk menyucikan menggunakan air musyammas. Taib, kalau musannifur rahimahullah yang ketiga, wa tahirun ghairu mutahhir. Ya, yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak menyucikan, ya. Tidak bisa digunakan untuk bersuci. Itu adalah ada beberapa ya. Jadi kategori yang ketiga adalah air yang suci, ya, dia air suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak bisa digunakan menyucikan. Sehingga yang ketiga itu adalah tahir ghair mutahhir. Contohnya seperti apa? Al-ma'ul musta'mal, ya. Al-ma' al-musta'mal, air yang telah digunakan, ya. Kemudian yang kedua yang dari pembagian air suci tapi tidak mensucikan, air mustakmal. Kemudian air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci, ya. Air yang berubah karena bercampur dengan sesuatu yang suci. Misalkan airnya itu berubah warnanya, berubah rasanya karena bercampur benda yang lain. Jadi yang ketiga, tahirun ghairu mutahhir. Airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan, ya. Airnya suci tapi tidak bisa mensucikan. Air kopi itu suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air teh, air itu juga suci tetapi tidak mensucikan, tidak menyucikan, sehingga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Namanya tahirun ghairu mutahhir. Suci tetapi tidak bisa menyucikan, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian yang keempat disebutkan oleh musannif rahimahullah taala wa ma'un najisun, ya. Wa ma'un najisun adalah air najis, ya. Ma'un najis adalah air najis, wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna kullataini au kana kullataini fataghayyar, ya. Air najis adalah air yang kemasukan di dalamnya najis, ya. Alladhi halat fihi najasah, air yang kemasukan di dalamnya benda najis, ya. Benda yang najis. Wa huwa duna kullataini au kana kullataini fataghayyar. Yang mana airnya itu kurang dari 2 kulah atau air tersebut sudah mencapai 2 kulah lantas berubah. Apa sih 2 kulah itu? Jadi arti dari 2 kulah itu sekitar 500 ritlun, ya, bukan li, tapi ritlun Baghdad, ya, berdasarkan pendapat yang paling benar. Ya. Saya wa kullatani khamsatu mi'ati rotlin bil Baghdadi takriban fil asah. Pendapat yang paling benar 2 kulah itu adalah 500 ritel Baghdad. Taib barakallahu fikunna. Jadi
Dalam taharah, dalam bersuci, itu artinya nadhafah ya, bersih dan suci. Karena secara syar'i taharah itu berarti adalah raf'u hadasin au izalatin najasin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. Jadi taharah itu adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis atau yang semakna dengannya atau bentuk keduanya. Itu namanya taharah. Dan pada tadi yang kita bacakan itu ada empat apa ya? Yang pertama tadi adalah 7 jenis air atau alat yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Setelah itu ada pembagian kondisi, ya kategori air apa saja yang bisa digunakan dalam bersuci. Ya, seperti itu. Ya, jadi air itu adalah wasail, wasilah kita untuk beribadah dengan cara tohara ya. Ada air, ada debu bisa kita gunakan untuk bersuci. Kemudian ada dabak menyamak kulit, ada batu istinja itu juga salah satu wasail ya di antara wasail yang bisa digunakan dalam bersuci. Adapun tujuan dari bersuci adalah seperti ada wudhu, ada mandi, ada tayamum, ada izalatun najas, menghilangkan najis. Adapun yang kita bacakan tadi adalah pembagian-pembagian air dalam menggunakannya untuk beribadah. Selain tadi pembagian tadi berarti tidak boleh kita gunakan air tersebut untuk bersuci. Kemudian dari 7 tersebut juga ada pembagian-pembagiannya, ada kategorinya. Diingat ya, ada 4 kategori air ya. Yang pertama adalah tohirun mutahhirun ghairu makruhin istimaluhu, air yang suci dan dapat mensucikan, kemudian tidak makruh ya sehingga bisa kita gunakan, tidak makruh sehingga kita bisa gunakan, namanya adalah air mutlak. Kemudian yang kedua adalah air yang suci, mensucikan, bisa digunakan bersuci, akan tetapi sifatnya makruh, ya, dibenci. Kenapa? Disebut dengan wahwam syams, air matahari atau dijemur dengan matahari. Dibenci kenapa? Karena air yang kena matahari itu bisa airnya menjadi panas dan juga bisa mengganggu gangguan kesehatan kulit. Sehingga Rasulullah SAW menetapkan suatu hukum yaitu ada manfaatnya. Selain manfaat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, manfaat dunia pun ada. Ya, jadi penggunaan air syams itu sangat dihindari. Ya. Selain emang ajaran dalam Islam juga adalah ada hikmah tersendiri di balik itu. Dan kategori yang ketiga adalah tahirun ghairu mutahhir, adalah air yang suci ya, tetapi tidak mensucikan. Dia suci, airnya tidak najis, tetapi nggak bisa dipakai untuk bersuci. Itu namanya adalah ada al-ma'ul mustakmal, air yang sudah terpakai ya. Setelah kita pakai itu airnya kalau kurang dari kuah tidak bisa dipakai untuk bersuci. Kalau hanya terpakai kena cipratan-cipratan itu masih maafu, masih bisa dimaafkan. Kemudian air yang suci tetapi tidak mensucikan itu adalah air yang berubah ya, berubah bentuknya, warnanya, rasanya. Dan yang terakhir adalah air najis, juga termasuk air yang suci dan tidak mensucikan ya. Yaitu air yang tadinya suci termasukkan dengan benda asing ya, kurang dari 2 kulah menjadikan air tersebut menjadi air yang najis. Ya, jadi ada 4 kategori pembagian air. Air mutlak, air musyammas, air ghairu mutahhir, tidak suci. Yang keempat adalah wama'un najas ya. Yang ketiga tadi suci tapi tidak mensucikan. Yang keempat terakhir adalah air najas, air yang jelas-jelas tidak bisa dipakai untuk bersuci atau air najis. Taib, nastamir. Faslun. Ya. Ini sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan tentang macam-macam air? Atau kita ulang kembali sedikit tentang air? Tapi kita ulangi sedikit ya, terkait dengan air, penjelasan air.
sebelum kita masuk ke pembahasan yang lainnya. Macam-macam air itu di dalam matan disebutkan tadi ada tahir, mutahhir, ghair makruhin adalah wawa maul mutlak. Ya, air suci untuk dirinya sendiri, tidak dipakai untuk menyucikan orang lain. Air ini tidak makruh untuk digunakan. Itu yang disebut dengan air mutlak. Air yang kita sebut dengan air ini tanpa ada embel-embel tambahan. Jadi apa sih yang dimaksud dengan air mutlak? Yang dimaksud dengan air mutlak adalah air yang tidak ada embel-embel di belakangnya. Air, udah nggak ada kata-kata di belakangnya. Nggak ada namanya air kopi, air laut, misalkan bukan air ya, air kopi, misalkan air teh, ya atau air yang lainnya yang tidak ada embel-embelnya. Air ya air aja, air mutlak. Nah itu suci, mensucikan ya, dan tidak makruh. Maka tidaklah masalah penyebutan tambahan kalau tapi kayak air sumur ya. Jadi air mutlak itu adalah air ya, bukan air yang ada campurannya atau ada embel-embel nama belakangnya. Disebut air sudah cukup, namanya air mutlak ya. Syekh Labib itu mengungkapkan air mutlak dengan kalimat ma yusamma ma'an bila qaidin lazimin indal alimi bihalihi min ahlil urfi wal lisan ya dah. Air mutlak itu adalah air tanpa qaid, air tanpa embel-embel menurut seorang alim dan ahli uruf dan lisan yang mengetahui keadaannya. Jadi kalau ditanya air mutlak itu seperti apa? Air yang tidak ada embel-embel nama lain. Udah air gitu aja. Udah nggak ada air manis, air asin, ada air kopi, air teh tidak. Air disebut air, maka disebut air yang mutlak. Ya. Kemudian tadi kondisi yang kedua, tahirun, mutahhirun, makruhun, wahwa al-ma'u syams. Ya. Air yang suci untuk dirinya sendiri ya, untuk dirinya sendiri tetapi makruh untuk mensucikan yang lain. Jadi airnya itu suci tetapi tidak bisa digunakan untuk, bukan tidak bisa, makruh digunakan untuk menyucikan yang lain. Itu namanya air musyammas. Ya tadi kita ulangi, air ini adalah makruh digunakan pada badan ya, bukan pada pakaian ya, tapi pada badan. Ketika kita berwudu itu kan langsung bersentuhan dengan kulit. Kenapa air musyammas adalah air yang terpapar matahari, yakni air panas akibat pengaruh sinar matahari yang sangat dahsyat. Penggunaan air ini dimakruhkan secara syariat hanya ada di wilayah panas dalam wadah yang tertutup. Kalau kita bukan wadah panas, kita wadah cukup yang bukan wadah panas, maksudnya kita cuaca yang tropis ya, adil, ya tengah-tengah. Kalau tempat yang panas itu wadahnya yang tertutup dimakruhkan, kecuali tempatnya atau wadahnya emas atau peraknya itu jernihnya itu intinya 2 logam. Kalau dari bahannya dari emas dan perak, itu hilang kemakruhannya. Akan tetapi Imam Nawawi SAW mendapatkan pendapat tidak dimakruhkan menggunakan secara mutlak. Nah, kalau air belerang masuk ke dalam mana? Nah, kalau air belerang ada belerangnya, ya berarti bukan air mutlak. Tapi dia juga murni ya, keluar dari bumi, dia suci tapi tidak mensucikan ya. Airnya suci tetapi tidak bukan tidak mensucikan ya, karena air belerang itu kan alami dari perut bumi keluar gitu. Sehingga terus di dalamnya ada belerang, ada namanya, maka itu namanya air yang bukan air mutlak. Bisa dikategorikan air, kalau musyammas kan disebutkan karena dia dipanaskan oleh matahari. Ya, mungkin dia masuk ke dalam suci tetapi tidak mensucikan ya. Karena ada kandungan-kandungan lain yang bisa apa ya? Airnya itu emang buat pengobatan biasanya kan ya, untuk pengobatan. Dan baunya sangat tidak enak karena dia ada nama embelnya belakangnya. Ya kalau ada nama di belakangnya embelnya kayak belerang, bisa jadi itu tidak masuk dalam kategori air mutlak. Sehingga baiknya kita tidak bersuci menggunakan air belerang ya. Air belerang digunakan hanya untuk membersihkan saja, tetapi belum
bisa mensucikan. Allahu a'lam bishawab. Ya karena tadi ya airnya bukan air mutlak. Kalau air mutlak itu bisa mensucikan. Jadi diingat ya, air mutlak, air musyammas, kemudian air mustakmal, kemudian ada juga air najis. Ya, yang bisa dipakai untuk bersuci hanya satu, air mutlak. Yang kedua bisa tapi makruh, ya. Makruh menurut para ulama. Yang ketiga, keempat tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Yang ketiga suci, tetapi tidak bisa mensucikan. Yang keempat najis, jelas kalau air najis tidak bisa mensucikan. Ya. Jadi Imam Nawawi rahimahullah memilih pendapat air musyammas itu tidak digunakan ya. Ya karena penggunaan air yang sangat panas dan sangat dingin tetap dimakruhkan. Air belerang kayaknya itu panas ya. Air belerang juga sangat panas. Bisa jadi itu adalah air yang makruh. Baik. Tadi yang ketiga adalah air ini ya, tahir ghairu mutahhir ya. Tahir ghairu mutahhir atau air mustakmal. Ya, air mustakmal. Apa itu air mustakmal? Dijelaskan ada yang menyebutkan wala tasihhu taharatu bima tutahhira bihi min hadatsin wa najasin. Yaitu tidak sah bersuci menggunakan air yang sudah dipakai untuk bersuci dari hadas dan najis ya. Dengan catatan ya air mustakmal ini adalah air yang digunakan untuk bersuci yang wajib dan air masuk air qalil dari 2 kullah. Kalau airnya lebih dari 2 kullah terkena bekas wudhu itu masih diperbolehkan. Tapi kalau airnya kurang dari 2 kullah, ya kurang dari 500 liter bagda tadi, itu maka airnya tidak boleh setelah digunakan tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kalau misalkan kita gunakan berwudu lewat keran, kemudian ada cipratan air masuk ke dalam ember, itu masih insya Allah masih sah, ya. Karena bukan yang dibekas bersuci, tapi emang karena pas kita berwudu kecipratan. Ya. Jadi air mustakmal itu ada 2 macam ya. Ada air yang digunakan untuk menyucikan hadas. Yang kedua ada juga air yang digunakan untuk menghilangkan najis dan terpisah ya, tanpa berubah setelah menyucikan tempat najisnya. Tapi kalau berubah ya airnya setelah memberikan najis, maka air tersebut menjadi najis ya. Jadi kalau airnya digunakan membersihkan najis tapi airnya masih tetap menjadi air, tidak tercampur dengan najis, masih boleh digunakan. Tapi kalau digunakan kemudian tercampur dengan najis, itu juga menjadi najis. Misal nih, ini yang penting nih yang kadang banyak orang juga keliru, air ketika kita menyuci baju ya, yang biasanya itu kita menyuci baju itu dalam mesin cuci itu kita menggunakan sabun ya atau pakai deterjen ya. Masukkan kain dulu atau masukkan air dulu kemudian kasih deterjen atau masukkan bajunya, kasih airnya, kemudian kasih deterjennya untuk merendam. Itu suci enggak itu? Mensucikan pakaian tidak? Kalau seandainya pakaiannya ada najis, pertanyaannya, suci enggak kira-kira? Baju yang kita rendam dengan air yang sudah tercampur dengan sabun. Ini dikategorikan bukan air yang suci ya, bukan air yang suci. Jadi baiknya dalam mencuci baju para antuna semua, kalau ada pakaian ada najisnya, itu baju taruh dulu di dalam ember atau di dalam mesin cuci, kemudian dialirkan air mutlak ya, air kamar mandi dari keran, air mutlak, air yang bersih, dialirkan, kemudian dikucek-kucek dulu ya, atau kalau mesin cuci tinggal diputar, setelah itu dibuang airnya, pakaian menjadi bersih. Atau dikucek-kucek, dipindahkan, pakaian menjadi bersih. Bukan bersih, menjadi suci ya. Maksudnya menjadi suci. Sehingga terbebas dari najis. Tapi kalau misalkan airnya kainnya dimasukkan, airnya dimasukkan kemudian langsung kasih deterjen, itu
tidak bisa mensucikan. Bersih iya, ya bersih mungkin pakainya iya, tapi dalam fikih tidak suci ya. Kenapa? Karena apabila air tersebut air mutlak itu mensucikan itu kalau dia tidak tercampur dengan sesuatu apapun, zat apapun. Tapi nanti bisa di akhir dibilas dengan air yang bersih, air mutlak. Iya, memang di akhir muka air mutlak, tapi baju yang sudah tadi dicuci tadi mengandung sabun, ya, mengandung deterjen. Sehingga ketika tercampur belum bisa mensucikan kecuali kalau sampai berkali-kali sampai benar-benar pakaian tersebut tidak ada mengandung sabun dan itu kan akan boros, akan sulit sekali. Maka tata cara mensucikan pakaian dalam mencuci baju, masukkan dulu pakaiannya ke dalam ember atau dalam mesin cuci, alirkan air mutlak, air dari kamar mandi, dikucek atau diputar, baru dibuang. Beres. Pakaian menjadi suci. Ya, baru nanti pakai sabun di belakangnya. Jadi jangan menggunakan sabunnya jangan di awal. Kalau di awal nanti akan repot ketika di akhir membersihkan. Jadi kalau air mutlak itu dia nggak boleh tercampur dengan benda apapun. Ya, nggak boleh tercampur dengan benda yang lainnya. Itu dalam penggunaan air ya. Kemudian juga tadi ya air mustakmal itu air yang telah digunakan untuk bersuci. Ya air yang tadi bekas cuci baju juga itu kalau sudah digunakan untuk bersuci tidak bisa digunakan untuk bersuci lagi. Yang keempat adalah tadi kalau misalnya air mustakmal dia nggak bisa berpakaian untuk bersuci lagi kalau sudah dipakai untuk bersuci. Kedua dia airnya tidak kurang dari 2 kulah ya airnya sedikit ya. Kalau sedikit airnya nggak bisa. Kecuali kalau airnya banyak sampai 2 kulah itu meskipun dipakai untuk berwudu masih bisa digunakan untuk ibadah bersuci yang lainnya. Kemudian ya tadi ya penjelasan airnya kalau misalnya kecampur dengan benda suci, kalau misalnya kayak sabun, deterjen kan suci. Kalau tercampur dengan benda suci, airnya bukan menjadi air mutlak ya. Sehingga tidak bisa mensucikan, tidak bisa mentahurkan. Kemudian yang terakhir adalah air yang najis ya. Kalau jangan sudah jelas. Najis itu adalah air yang kemasukan najis. Sehingga kalau dia kemasukan najis maka tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Tapi kalau airnya banyak, lebih dari 2 kula itu masih bisa ya. Jadi meskipun ada najis yang masuk, kalau airnya lebih dari 2 kula maka patokannya 2 kula itu masih bisa digunakan bersuci. Tapi kalau sedikit kena najis itu tidak bisa. Taib sampai di sini ada yang ditanyakan terkait dengan air ya. Kita baru sampai pembagian air dan kategori air. Tadi diperhatikan ya, jadi penggunaan air dalam membersihkan pakaian atau najis. Ini sampai jam berapa pagi ini? Jam 10 ya? Masih 1 jam Nah, lagi. Ustaz. Atau ada pertanyaan? Atau kita lanjutkan materi selanjutnya? Ada pertanyaan? Terkait dengan air? Untuk Banat, Fatayat, atau Akhwat. Yang Fatayat semoga bisa dipahami ya, atau terlalu cepat penyampaiannya. Ya sedikit ya untuk semoga yang Fatayat sekali lagi nih yang Fatayat semoga bisa pahami. Tadi ya kita sudah belajar di sini adalah ada 2 pembahasan di dalam mazhab Syafi'i adalah air dan kategori air. Ya ingat air yang bisa digunakan bersuci cuma ada 7 ya. Apa saja kalau ditanya sebutkan 7 macam-macam air untuk bersuci ya yang boleh digunakan. Apa? Ada air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, ya bukan air mata, mata air, air salju, dan air apa tadi embun ya 7
macam air yang bisa digunakan untuk bersuci. Selain itu tidak boleh, ya tidak bisa digunakan bersuci. Itu jenis airnya, alat-alatnya ya untuk bersuci. Atau adapun kategorinya atau sifat air apa saja yang bisa dipakai, itu ada 4 ya. Ada 4 sifat pembagian air. Sifat yang pertama adalah air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Sudahlah bersuci, bisa dipakai untuk bersuci sehingga kita bisa beribadah, kita bisa sholat menggunakan air tersebut. Apa itu? Air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang tidak ada embel-embel di belakangnya, ya. Bukan air belerang, bukan air kopi, bukan air teh, bukan air susu ya, tapi cukup air saja. Itu makanya air mutlak. Bisa digunakan untuk bersuci, berwudu, mandi gitu. Sifat yang kedua dalam air itu ada namanya air suci ya, mensucikan tapi makruh digunakan. Ulama memakruhkan apa itu? Air musyammas, air yang dijemur dengan matahari. Dan itu ada syaratnya. Di Indonesia tidak. Kenapa? Kita dalam kondisi tropis. Syaratnya adalah di tempat yang sangat panas sekali seperti di gurun ya, di daerah-daerah Timur Tengah yang mengalami iklim yang sangat panas. Nah, di sana dimakruhkan menggunakan air. Salah satu faidahnya ya atau hikmahnya karena air yang terkena dengan sinar matahari itu bisa mengganggu kesehatan kulit. Kemudian yang ketiga, kami ulangi lagi, sifat air yang apa? Suci tetapi tidak bisa mensucikan. Air kopi, air susu, air teh, itu suci. Kita minum kan suci, nggak ada najisnya. Tetapi nggak bisa untuk bersuci, nggak bisa untuk digunakan untuk kita beribadah, ya. Atau air yang sudah digunakan dalam bersuci, ya dengan air yang lain. Dan kategori yang keempat adalah air najis, yaitu adalah air yang tercampur dengan benda najis. Jadi ada 4 sifat air ya, air mutlak, air musyammas, air mustakmal, kemudian air najis. Kalau ditanya nanti ujian harus tahu. Baik, ada yang ditanyakan? Ini sampai jam 10 ya. Alasannya masih bisa kita lanjutkan. Ada yang bertanya? Mungkin untuk hari ini kita cukupkan ya sampai pembahasan air dulu karena agak bermasalah di tenggorokan juga. Kalau sampai jam 10 yang belum siap masih batuk-batuk. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan untuk materinya kita coba sampai pembahasan air dan sifat-sifatnya saja. Ada yang ingin bertanya? Ustaz izin bertanya. Kita harapkan nanti semua punya bukunya ya. Kalau emang belum bisa bahasa Arab bisa juga menggunakan yang terjemahan. Atau kalau mau murah atau mau sekalian wisata, bulan Agustus itu kayaknya bakal ada Islamic Book Fair di Jakarta. Nah, itu bisa ke sana memburu kitab Matnal Abi Suja. Contohnya ini Fathul Qorib Al-Mujib, kitab syarah Matnal Abi Suja, syarah lafat ya secara harfiah. Ini saya beli dulu di IBF, Islamic Book Fair. Ini masih ada tulisannya 2013. Harganya ini harganya cuma 18.000 dulu. Ya, 18.000. Jadi di book fair itu kalau yang mau ada rezeki, yang ada rezeki bisa ke sana belanja. Ya.
Baik. Ustaz Afwan izin bertanya. Afwan, ini udah yang berenang, Abah Soto insyaallah. Amin. Ustadz, 2 kulah itu berapa liter ya Ustadz? Syukron Ustadz. 2 kulah itu menurut Kemenak itu sekitar 216 liter ya. 2 kulah itu sekitar 216 liter. Kalau kita di rumah-rumah itu kan biasanya ada toren ya. Nah, toren itu kalau nggak salah sekitar 250 kayaknya biasanya. 250. Jadi 2 kulah itu 200, perkiraan 216 liter. Jadi bisa mensucikan. Ya. Jadi 200 itu 2 kulah itu kira-kira ya, kira-kira ukuran sekitar 200, volume 216 liter. Saya bisa tulis nama syarahnya. Syarahnya banyak ya. Syarahnya ada banyak. Ada Fathul Qorib Al-Mujib. Fathul Qorib Al-Mujib ini adalah syarah melalui syarah secara lafadz ya. Jadi dia membahas syarahnya lafadz-lafadz dalam Nabi Suja. Ya, air itu apa, pengertiannya apa, pembagiannya apa, itu lafadz. Ada juga syarah yang panjang Kifayatul Akhyar, tapi ini kayaknya jangan dibaca masih tidak perlu ya, karena pembahasan sudah banyak perbedaan pendapatnya. Tapi kalau mau yang dasar, yang pemula bisa cukup pakai Fathul Qorib aja ya. Syarah Fathul Qorib Al-Mujib, syarahnya Nabi Suja secara harfiah. Ada yang sudah terjemah juga ada ya. Sudah ada terjemahannya. Jadi nanti syaratnya banyak ya kalau ada ininya. Ada pertanyaan lagi. Ustaz, bagaimana hukum air sumur? Di dalamnya terdapat bangkai hewan ya. Nah itu banyak nggak? Kita lihat pembagiannya. Kalau air sumur itu kan biasanya kan banyak ya, isi volumenya kan banyak. Jadi kalau misalnya terkena bangkai itu kalau tidak ada perubahan signifikan ya, secara tidak ada tidak berubah warnanya, tidak bau dan tidak berubah rasanya, maka bisa dikatakan masih tetap suci dan mensucikan ya. Suci dan mensucikan. Jadi kategori air itu bisa berubah suci dan mensucikan 3 ya kategorinya. Kalau dia berubah warnanya, berubah baunya, dan berubah rasanya, ya ada rasanya, ada baunya, dan warnanya. 3 hal ini indikasinya, maka air tersebut menjadi najis. Tapi kalau air sumur tadi ada bangkai tapi airnya tidak berubah warnanya, tidak bau dan tidak berubah rasanya, itu masih mensucikan. Berarti kan karena kondisi airnya berarti full, banyak gitu ya, lebih dari 2 kula. Tapi kalau berubah, maka airnya menjadi najis. Wallahu a'lam bishawab. Bukunya terbitannya mana? Buku yang mana ya? Kalau yang kecil ini yang untuk pegangan, untuk hafalan, untuk belajar itu sangat kecil. Ini juga saya dulu beli di book fair juga, ini murah. Kalau ini terbitan Darussalam ya. Ini cocok untuk dibaca karena sudah ada harokatnya. Ya, ada harokatnya, jadi bacanya nggak usah bingung. Sudah ada harokatnya. Dan ada nomor-nomornya setiap pembagian sehingga mudah dihafal. Ya, pembagian air ada berapa?
misalkan di sini ada 7, ditulis ada 6 ya, 1, 2, 3, ada nomornya. Kalau yang ini tidak ada nomornya, langsung buku, jadi agak kalau untuk belajar agak sulit ya. Kalau ini enak, kalau ini untuk hafalan, untuk pegangan, untuk belajar bisa dibawa kemana-mana ya. Jadi kalau pengen buka ada ininya. Untuk terjemahannya banyak di tempat lain ya. Tapi kalau untuk pegangan bisa pakai ini untuk belajar ya. Untuk belajar bisa pakai ini. Nanti kalau mau ke book fair insya Allah ada kayak gini biasanya. Lebih murah kalau di sana dapatnya. Kapan ya nanti ya? Udah ada yang tahu informasinya? Ada book fair di bulan Agustus kayaknya. Atau kalau mau beli online juga banyak. Tadi yang kalau yang kecil Darussalam. Kalau yang ini agak ini saya cari sudah susah nyarinya di online yang seperti ini kita seperti ini susah. Tapi kalau yang jenis lain banyak. Fathul Qorib banyak. Islamic Book Fair. Itu ada di bulan Agustus kalau nggak salah. Tanggal 14, 15, 16, 17, 18. Ya, 2 minggu lagi berarti book fair ada. Tanggal 14 Agustus sampai 18 Agustus. Nah, yang bagi yang punya uang, yang pengen belanja kita atau buku, bisa datang ke book fair ya. Biasanya ada di Senayan, di JCC. Insya Allah di sana bukunya harganya murah-murah, insya Allah. Kenapa kok kita makanya misalkan Harun Abi Suja? Kalau orang kan ada tuh namanya, misalkan Safinatun Najah gitu kan. Itu kan juga kita fikih juga. Makanya penjelasan Ustadz Zain, kenapa kita memakai Abi Suja? Karena kita matan Abi Suja itu lebih lengkap, ya pembahasannya lebih lengkap, tidak lompat-lompat. Dari toharoh, kemudian ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada muamalah, ada semua di dalam matan Abi Suja. Kalau Safinatun Najah hanya membahas toharoh dan sholat aja, itu pun sebagian. Belum masuk ke zakat. Maka kita gunakannya Abi Suja, bukan yang lain. Tafadhal, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Ustazah, kalau tidak ada kita cukup sekian, nggak apa-apa ya, 9:30. Nanti insya Allah pertemuan lanjutnya kita lanjutkan. Jadi kita pembahasan hari ini baru sampai sifat-sifat air. Semoga Allah memudahkan kita semua untuk belajar dan bisa mengamalkannya. Dan tentunya kita berharap berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menuntut ilmu ya. Dan kita berharap juga menuntut ilmu ini menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena Rasulullah menjanjikan barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surganya. Maka ikhlaskan hati kita ketika belajar untuk niat mendapatkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan niatkan untuk yang lain, ya untuk berbangga-banggaan, untuk sombong, tidak. Tapi kita belajar untuk menjadikan diri kita itu ridho kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita berharap bisa mendapatkan meraih surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, barakallahu fikunna. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kasiran ya Ustaz.